Seorang pria bernama Egi. Dia adalah adik bungsu bersaudara. Di antara saudara-saudaranya yang lain, Egi memang sangat berbeda. Dia cenderung humoris dan sangat pandai bergaul. Dia tidak terlalu tampan, tapi senyumnya terlihat sangat manis. Tidak jarang wanita yang jatuh cinta padanya karena melihat senyum manis yang selalu terpancar di wajahnya. Kedua lesung pipinya membuatnya semakin terlihat manis. Padahal Egi termasuk pria sederhana. Namun hal itu tidaklah menjadi penghalang baginya untuk mendapatkan wanita yang dia inginkan. Karena merasa khawatir, suatu hari kakak Egi meminta tolong padanya untuk menemani istrinya yang saat itu hanya seorang diri di rumahnya. "Egi, apakah aku bisa minta tolong padamu?" kata Egi yang bernama Emil melalui telepon. "Minta tolong apa, Kak?" kata Egi menjawab pertanyaan kakaknya. Emil yang saat itu dinas keluar kota kembali berkata, "Bisakah kamu ke rumah untuk menemani Mbak Ayu? Kasihan dia, hanya seorang diri di rumah. Siapa tahu dia merasa takut di sana." Ayu adalah nama istri Emil, yaitu kakak ipar Egi. Egi tersenyum dan berkata, "Tentu saja aku bisa melakukan hal itu, Kak. Kakak tenang saja, Mbak Ayu aman bersamaku." Emil tersenyum mendengar jawaban dari Egi adiknya. "Baiklah Egi, terima kasih ya sudah mau menolongku." Egi kembali mengangguk dan tersenyum. "Iya Kak, sama-sama. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan, katakan saja padaku. Lagi pula, aku kan bebas, karena aku belum menikah. Jadi, aku siap membantu kapanpun dan dimanapun." Saat itu Emil tersenyum, dia merasa lega. Karena istrinya Ayu tidak sendirian di rumah. Ada adiknya yang akan menemaninya. Emil pun bisa kembali bekerja dengan tenang. Setelah menutup telepon dari kakaknya, Egi bergegas mengambil motor dan melaju dengan cepat menuju ke rumah Emil. Setibanya di rumah Emil, Egi langsung berteriak sambil mengetuk pintu. "Mbak, Mbak Ayu, buka pintunya," kata Egi. Namun setelah mengetuk pintu sambil berteriak beberapa kali, Ayu tidak juga datang membuka pintu untuk Egi. Akhirnya, Egi kembali berteriak sambil mengetuk pintu lebih kencang. "Mbak Ayu, buka pintunya Mbak, ini aku, Egi." Tidak lama kemudian terdengar suara kunci pintu rumah dibuka dari dalam. Dan hanya beberapa detik saja Ayu membuka pintu untuk Egi. "Egi, sedang apa kamu di sini? Ini kan sudah malam," kata Ayu sambil mengikat rambutnya yang kusut. Egi langsung masuk ke dalam rumah berkata, "Tadi Kak Emil menelponku Mbak. Aku disuruh ke sini untuk menemani Mbak Ayu." Setelah mengikat rambutnya, Ayu mendekati Egi. "Tapi untuk apa Egi?" Egi menatap Ayu lalu berkata, "Karena Kak Emil khawatir kalau Mbak di sini sendiri. Jadi, aku disuruh ke sini untuk menemani Mbak Ayu."
Ayu menarik nafas panjang. Ada-ada saja kakakmu itu. Memangnya aku ini anak kecil yang harus ditemani. Aku bisa tinggal di rumah ini sendiri. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya dia pergi keluar kota, jawab Ayu. Setelah mengatakan hal itu, Ayu langsung masuk ke kamarnya. Dan tidak lama kemudian dia kembali membawa bantal dan selimut untuk Egi. Egi, kamu tahu sendiri kan, di rumah ini hanya ada satu kamar. Jadi, kamu tidur di sini saja ya, agar tidak kepanasan dan tidak digigit nyamuk. Nyalakan saja kipas itu, kata Ayu. Egi meraih bantal dan selimut yang diberikan oleh Ayu. Baik mbak, jawab Egi. Setelah kepergian Ayu kembali masuk ke kamarnya, Egi pun mengambil posisi untuk tidur. Seperti yang dikatakan oleh Ayu, Egi tidak lupa untuk menyalakan kipas agar dia tidak merasa kepanasan dan digigit nyamuk. Sementara Ayu yang saat itu baru saja tiba di kamarnya, langsung menelpon suaminya, Emil. Sayang, untuk apa menyuruh Egi datang ke rumah ini? Aku kan baik-baik saja di sini, kata Ayu. Emil tersenyum. Tidak apa-apa sayang, aku hanya merasa khawatir dan tidak tenang jika aku meninggalkanmu sendiri di rumah. Jadi aku meminta tolong Egi untuk menemanimu, jawab Emil. Setelah pembicaraan singkat dengan suaminya, Ayu kembali melanjutkan tidurnya. Keesokan paginya ketika Egi bangun, dia berjalan menuju ke dapur. Di sana dia melihat Ayu sedang memasak. Egi pun menghampiri Ayu. Masak apa mbak? Kata Egi. Ayu menjawab dengan santai. Seperti yang kamu lihat, aku sedang masak apa? Egi tersenyum. Ya ampun mbak. Aku tanya baik-baik. Jawaban Mbak Ayu seperti itu. Ayu pun tersenyum. Kamu sendiri aneh, sudah tahu aku masak apa masih ditanya juga. Lalu keduanya tertawa bersama. Setelah itu, Egi kembali berkata sambil berdiri lebih dekat dengan Ayu. Mbak tahu kan, cewek yang pernah menelpon aku beberapa hari yang lalu? Sambil asik memasak, Ayu berkata, iya aku tahu. Memangnya kenapa? Egi kembali melanjutkan perkataannya. Cewek itu mengatakan cinta sama aku mbak. Sekarang, aku harus jawab apa? Ayu kembali berkata dengan santai tanpa melihat Egi. Ya katakan saja iya atau tidak. Mudah kan? Egi lalu tertawa terbahak-bahak lalu berkata, ya tidak mungkin mbak. Ayu melirik Egi heran. Tidak mungkin apanya? Kata Ayu. Egi menepuk bahu Ayu sambil terus tertawa. Tentu saja tidak mungkin mbak. Kalau aku bilang tidak, nanti dia sedih. Tapi kalau aku bilang iya, aku kan sudah punya pacar mbak. Lagi-lagi Ayu berkata dengan santai. Kalau begitu pikirkan saja sendiri. Aku tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Egi menghentikan tawanya lalu berkata, ya ampun mbak, kok bicaranya seperti itu? Adikmu ini sedang meminta pendapatmu mbak. Ayu yang merasa kesal menatap Egi tajam. Aku kan sudah mengatakan pendapatku, tetapi kamu tidak mendengarkannya.
Jadi selanjutnya terserah kamu saja. Daripada aku mendaratkan sutil ini padamu, lebih baik kamu pergi mandi sekarang. Kamu pikir aromamu wangi? Kata Ayu. Egi pun berlari masuk ke kamar mandi sambil berkata, "Iya mbak, iya." Setelah kepergian Egi, Ayu tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Heran ya, dia itu tidak tampan, dia juga tidak kaya. Tapi perempuan-perempuan itu malah memperebutkannya. Apa yang menarik darinya? Ada-ada saja, batin Ayu.